Ya, Halo, sahabat SWD, selamat datang. Inilah Gereja Paroki Santo Kondrat Martubung yang ada di wilayah Keuskupan Agung Medan. Depan saya ini ada perusahaan-perusahaan, depan saya ini ada industri-industri, dan kita ada persis di balik tembok dari industri. Inilah gereja kita di kota Medan. Selamat datang, Horas. oke, siap. Halo sahabat SVD, selamat berjumpa di YouTube SVD. Kali ini berjumpanya dengan saya, yang seperti inilah. Saya bernama Pastor Alex Sutanto Filipus SVD. Saya itu aslinya Jogja, tapi kemudian dibesarkan ada di Jogja, ada di kawasan Sumatera Selatan, Palembang. Kemudian setelah itu mengikuti jenjang pendidikan sebagai SVD, sehingga kalau ditanya asli mana atau asal dari mana, itu mengidentikan dengan budaya. Nah, saya itu orang Jawa, tetapi praktis kejawaannya sudah nggak jelas. Saya di sini itu sejak tahun 2011. Saya ditabiskan tahun 2002. Setelah itu kemudian saya bekerja di Bolivia. Bolivia itu di kawasan Amerika Latin, sana Amerika Selatan. Ada di sana sekitar 8 tahun. Setelah itu kemudian baliklah dan sampai dengan sekarang saya ada di Medan ini. Ini Paroki Martubung kita ini dulunya adalah bagian dari katedral, tapi ini bagian luar kotanya. Lama kemudian karena berjalannya waktu, bertambahnya umat, bertambahnya banyak perumahan maupun orang yang migran dari mana-mana, maka kemudian jadilah paroki ini yang semula didirikan atau diawali oleh Pastor Librek dan sebelumnya misionaris yang dulu-dulu Kopusin. Setelah itu kemudian barulah diserahkan ke SVD itu pada tahun 1996. Paroki kita ini seperti tadi saya katakan ada di kawasan luar, pinggiran. Dan depan kita ini adalah istrinya pabrik-pabrik, gudang, dan sebagainya. Mundur ke belakang sana itu ke arah pelabuhan, ke arah laut. Sehingga memang pastoral kita itu ada di kawasan-kawasan yang memang pinggir. Paroki ini ya namanya Medan, berarti masuk wilayah Keuskupan Agung Medan. Lokasinya antara kota tetapi juga ada desanya. Karena paroki kita ini ada juga sebagian yang masuk kota Madia, tetapi juga ada sebagian yang masuk wilayah Deli Serdang, itu kabupaten. Ada 3 stasi yang masuk di situ. Paroki Santo Kondrat Martubung itu awalnya itu luas, luas. Sampai kita belasan stasi waktu itu. Sampai bahkan ketika saya awal-awal di sini, kami masih mengalami di mana kalau setiap Selasa kami ke stasi-stasi, nginep di sana, kemudian pulang. Kamis pergi lagi ke stasi yang lain, nginep di sana, pulang. Sehingga ketika itu. Tapi setelah itu lalu kemudian ada pemekaran lagi, di mana paroki kita sekarang itu praktis tinggal 9 stasi plus 1 DPGP atau gereja pusat, sehingga ya kalau di total 10. Dan dengan jumlah umat itu ada 6.856 itu sampai dengan hari ini. Mengingat bahwa kami di Medan itu ada menggunakan data biduk yang hari ini bisa naik, besok bisa turun, tergantung kan ada yang mati, ada yang lahir, itu langsung terupdate. Kakaknya itu ada 1.697. Dari 10 wilayah itu jauh-jauh sekali tidak, tetapi ada juga yang jauh. Dan itu lebih tepatnya sebenarnya masuk ke wilayah lain, tetapi karena itu ada di seberang laut, seberang kawasan laut. Tetapi mengingat bahwa kalau orang ke sana itu di paroki lain agak muter jauh, maka jadilah diikutkan ke kita, walaupun dengan konsekuensi nyeberang pakai perahu. Jadi 10 stasi itu rata-rata jumlahnya ada yang besar, ada yang kecil. Ada yang sampai 300-400 KK, tetapi juga ada yang stasi terjauh itu kita sudah pergi jauh-jauh, itu hanya 17 KK, itu juga ada. Keadaan umat
kita itu ada di kawasan pelabuhan, kawasan industri, kawasan pabrik-pabrik, maka ya umatnya praktis itu rata-rata buruh. Secara ekonomi oke lah, ada satu dua yang tinggi, itu nggak bisa kita pungkiri. Tetapi juga ada satu dua yang bawah, itu ada. Saking bawahnya ketika kalau kita kunjung ke sana itu dari masuk rumah sampai dengan belakang rumah kita tunduk begini. Umat kita ini migran rata-rata dari tempat lain datang ke sini, datang ke sini. Sehingga ada masa di mana kalau pas musim mudik, mudiknya orang Katolik, mudiknya orang Kristen pada akhir tahun, gereja paling-paling isinya separuh karena mengingat umat kita adalah orang-orang yang pendatang dari tempat-tempat lain. Ada saat di mana mereka pulang kampung seperti hanya kalau Muslim. Secara sosial kita ada bersama dengan yang lain, mengingat bahwa kita bukan ada satu blok orang Katolik atau orang Kristen, tetapi bahwa kita pada akhirnya berbaur satu sama lain. Dan puji Tuhan ngomong secara sosial religius juga kita aman-aman aja, nggak ada konflik dalam arti secara atau unsur sara nggak pernah ada. Sumatera Utara itu nggak bisa dipungkiri bahwa kalau di perbandingan ya antara Kristen dengan yang Katolik, itu kita Katolik lebih kecil daripada yang Kristen walaupun dengan denominasi itu. Sehingga banyak umat yang Katolik ini, data kita itu juga banyak yang masuk dari golongan-golongan ini. Lalu dengan masuknya mereka dari Kristen dengan segala alirannya masuk ke Katolik, masih juga nampak di sana bagaimana pengaruh yang asalnya itu dibawa sampai ke Katolik. Itu masih ada. Kendati demikian, nggak bisa dipungkiri bahwa Katolik yang seperti ini, pada akhirnya mereka bisa pelan-pelan untuk mengerti, walaupun tetap masih ada satu dua yang terbawa oleh pengaruh yang lama. Hampir data setiap tahun itu selalu ada bahwa ada peningkatan jumlah yang masuk dari sana. Entahkah itu dan rata-rata memang oleh karena faktor perkawinan atau karena memang faktor secara individual, aku mau menjadi seorang Katolik yang kemudian kita persiapkan dan diterima resmi dalam gereja Katolik. Atau kalau dari gereja yang memang pembaptisannya nggak diakui oleh kita, ya kita harus baptis. Tapi yang saya mau katakan bahwa pengaruh kekristenan di sini masih kuat dalam gereja kita. Demikian pula dalam kepengurusan gereja pun masih nampak itu. Bagaimana kepengurusan itu bisa dianggap sebagai seperti halnya di dulu seperti apa mereka alami. Itu kadang masih terbawa dalam kekatolikan. Lingkungan kita di sini aktif itu dalam arti bahwa semua jalan, walaupun memang rata-rata ya itu antara laki-laki dan perempuan itu bisa berbanding separuh ya. Kalau saya misal di lingkungan itu ada kadang bapaknya hanya berapa orang, tetapi ibunya bisa 3 kali lipat dari jumlah bapaknya. Demikian. Kehidupan gereja untuk anak-anak itu aktif. Bahkan rajin mereka dalam mengikuti suatu kegiatan-kegiatan yang khusus untuk mereka. Demikian pula untuk orang-orang muda kita, ada di mana mereka selalu berkumpul sebulan sekali, baik itu dengan katekese maupun dengan rosario yang mereka selalu lakukan itu setiap bulan sekali. Kelompok-kelompok lain, dulu ada Legio, tapi untuk tahun ini, 2 tahun terakhir ini, setelah COVID itu ada yang mati, ada yang lalu kemudian sudah nggak bisa jalan, akhirnya ya sampai sekarang nggak jalan. Tapi satu masih ada Bapak itu yang aktif. Yang juga patut kita acungi jempol dalam arti untuk kawasan kita di Medan ini ya, orang Batak itu kan mereka mengenal STM. STM itu semula sekolah teknik menengah gitu kan. Tetapi di sini STM itu adalah serikat tolong menolong, sesama warga, sesama marga. Mereka ada STM-nya. Dan dari STM ini menjadi juga sarana bagi mereka untuk mengalami kehidupan imannya dan juga kebersamaannya.
bahwa dalam satu STM bisa jadi ada orang yang Katolik, ada orang yang Kristen ini, ada yang Kristen itu. Tetapi ada saat di mana dengan mereka berkumpul bersama, merayakan bersama, itu gereja itu bisa masuk ke dalamnya. Sekarang tahun ini yang bikin ibadah itu Katolik, tahun depan itu gereja ini, tahun depan gereja ini lagi, sebagai sarana. Dan itu saya jumpai di sini. Bagus sekali bahwa ada hal yang seperti itu menjadi sarana juga bagi kita untuk bisa ada bersama dengan kelompok lain yang juga ada bersama dengan umat kita. Unsur-unsur budaya yang juga banyak dijiwai pada akhirnya oleh kekristenan itu misalnya dalam hal perkawinan juga masuk di sana. Ketika ada orang yang sedang mengalami kemalangan, bukan hanya soal menghibur awal sampai dengan penguburan, tapi ada satu hal yang bagus sekali di sini menurut saya bahwa ketika semua sudah selesai itu, orang masih akan datang, kemudian memberikan penghiburan. Ya, ini di tempat lain saya belum pernah mendengar, saya loh ya, mungkin Anda sudah pernah mendengar, tapi untuk itu saya baru jumpainya di sini. Ada istilahnya penghiburan bagi keluarga yang kemalangan. Setelah itu satu budaya yang saya apresiasi dan sangat bagus. Dan juga misalnya ada orang sakit, ada kebiasaan di mana pengurus akan mengunjungi, memberikan peneguhan. Ketika ada orang yang habis kecelakaan misalnya, kemudian dengan beras mereka akan memberikan juga suatu caranya bagaimana mengungkapkan kedekatan, caranya bagaimana meneguhkan, caranya bagaimana mereka mengembalikan istilahnya rohnya itu supaya tetap berjalan dengan baik. Kalau bicara soal tantangan ya, itu di mana-mana pasti ada ya, masing-masing dengan tantangannya. Baik itu secara geografis maupun psikologis, secara pribadi, individualis dan sebagainya. Kalau secara pastoral, kita di sini kalau menurut saya loh ya, tantangannya itu gini ya. Ada sebuah singkatan selama ini gereja HKBP kan, gereja HKBP, Huria Kristen Protestan Batak gitu kan. Tapi kemudian diplesetkan bahwa menjadi Huria Katolik berbau Protestan, karena itu tadi yang tadi saya sebut bahwa ada pindahan dari Kristen menjadi Katolik yang masih terbawa itu sampai ke Katolik, baik itu secara mental, baik itu secara organisasi maupun secara spiritual masih kadang di situ. Dan itu bagi saya pandang itu sebagai suatu tantangan karena ini soal mental kan, soal pola pikir yang lama kemudian kepada yang baru. Namun demikian bahwa kemauan umat itu ada untuk bagaimana menjiwai kekatolikan itu. Ada bahwa memang bedanya yang dulu di gereja tempat yang lama dengan yang baru. Kemudian tantangan juga bagi kalau menurut saya juga adalah bagaimana menggerakkan semakin banyak kaum bapak-bapak itu bisa terlihat aktif. Karena yang tadi kalau dari persentase itu perempuan lebih aktif dibandingkan dengan yang laki-laki. Itu bagi saya juga adalah sebuah tantangan. Hal-hal yang lain yang tantangan kalau secara geografis saya kira di sini nggak terlalu lah. Itu masih termasuk mudah sekali secara geografis di tempat kita ini. Secara ekonomis umat sangat mendukung dan mereka terlibat untuk segala bentuk kegiatan di mana mereka mau untuk dilibatkan. Baik para sahabat SPD, demikianlah kira-kira perkenalan tentang Paroki Martubung di Keuskupan Agung Medan ini. Selamat datang bila mana akan mau datang, dan tentu bagi kalian yang sudah pernah jumpa, ya silahkan datang lagi toh. Ini adalah paroki kita. Dan tentu bagi umat semoga ini juga berguna untuk semakin menyemangati dalam kehidupan iman dan menggereja kita di tengah gereja-gereja yang lain yang ada. Kalau ada pengurus juga yang melihat, dan semoga semakin tersemangati oleh karena kehadiran Anda di tengah gereja adalah kekayaan dalam pelayanan juga bagi gereja secara universal. Demikian saja, terima kasih.
Shalom, oras, menjua-jua, Yahobu. Bekerja di ladangmu, jadi abdi